Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang memasuki darah ke otak tersumbat, biasanya akibat ada pembekuan darah atau penumpukan plak. Penyebab stroke iskemik oleh sebab itu adanya gumpalan darah yang digunakan menghambat aliran darah ke otak. Sebutan stroke iskemik adalah stroke infark yang merupakan jenis stroke yang dimaksud paling umum dialami. Faktor-faktor resiko yang tersebut dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena stroke iskemik adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah yang digunakan tinggi dapat merusak dinding pembuluh darah, meningkatkan resiko penyumbatan. Penyakit jantung. Aritmia jantung seperti atrial fibrillation dapat menyebabkan terbentuknya bekuan darah yang digunakan mampu terbawa ke otak. Kolesterol tinggi. Kadar lipid yang dimaksud tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di tempat arteri, mempersempit aliran darah. Diabetes. Penderita penyakit gula lebih besar rentan terhadap kerusakan pembuluh darah termasuk pada otak. Merokok. Rokok dapat merusak pembuluh darah dan juga mempercepat proses aterosklerosis. Gejala stroke iskemik rutin kali muncul secara tiba-tiba lalu memerlukan penanganan darurat. Beberapa gejala yang perlu diwaspadai meliputi kelemahan atau terhenti rasa pada wajah, lengan atau kaki khususnya pada satu sisi tubuh. Kehilangan kemampuan berbicara atau sulit memahami pembicaraan. Kehilangan keseimbangan atau koordinasi tubuh. Penglihatan buram atau hilangnya penglihatan pada salah satu mata. Sakit kepala parah yang digunakan muncul secara tiba-tiba tanpa sebab yang tersebut jelas. Mual serta muntah, ketidakstabilan emosi lalu inovasi kepribadian, pingsan atau tidaklah sadarkan diri, koma. Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan kasus monkeypox di Afrika sebagai keadaan darurat kesehatan global karena jumlah kasus di tahun 2024 telah melebihi tahun sebelumnya, yaitu 2023. Keputusan ini membuat Indonesia semakin waspada terhadap penyakit cacar monyet tersebut. Meskipun belum ada peningkatan kasus yang signifikan di Indonesia, tetapi tetap perlu mewaspadai gejala penyakit ini untuk mencegah penularan. Salah satu ciri khas dari monkeypox adalah adanya pembesaran kelenjar getah bening. Namun, beberapa gejala lainnya seringkali mirip dengan cacar air atau campak. Lalu, apa yang membedakan gejala penyakit cacar monyet dengan cacar air biasa atau campak? Berikut penjelasannya berdasarkan informasi resmi dari Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Penderita cacar air biasanya mengalami demam hingga 39 derajat Celcius dengan munculnya ruam di hari pertama atau kedua setelah terinfeksi. Ruam tersebut awalnya berupa makula, papula, veskel, pustul, dan akhirnya berubah menjadi pustul dan krusta. Ciri khas dari cacar air adalah ruam yang sangat gatal. Namun, penyakit ini jarang menyebabkan kematian. Sementara itu, kemungkinan kematian akibat monkeypox berkisar antara 3-6%. Demam dan ruam juga merupakan gejala umum dari campak. Biasanya penderita campak mengalami demam tinggi hingga mencapai 40,5 derajat Celcius dengan munculnya ruam setelah hari kedua hingga keempat. Ruam dapat muncul di bagian kepala dan menyebar ke tangan dan kaki. Ciri khas dari campak adalah adanya bercak putih di area mulut yang disebut dengan Koplik spots. Risiko kematian akibat campak bergantung pada kondisi masing-masing penderita. Perlu diingat bahwa ruam pada kulit juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, skabies, sifilis, atau alergi terhadap obat-obatan. Oleh karena itu, penting untuk memeriksakan diri ke dokter jika mengalami gejala yang mencurigakan.
Mengurangi kadar gula dalam nasi putih dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat membantu menurunkan indeks glikemik nasi dan mengurangi dampaknya terhadap kadar gula darah. Nasi putih sendiri merupakan makanan pokok yang banyak dikonsumsi di Indonesia. Namun, nasi putih memiliki indeks glikemik yang tinggi yang dapat meningkatkan kadar gula darah secara cepat. Hal ini dapat menjadi masalah bagi orang-orang yang mengelola diabetes, pradiabetes, atau yang berusaha mengontrol asupan gula mereka. Meskipun demikian, ada beberapa cara untuk mengurangi kadar gula pada nasi putih. Berikut ini adalah 8 cara mengurangi kadar gula pada nasi putih yang dapat dilakukan. Gunakan rasio air yang lebih tinggi saat memasak. Memasak nasi dengan rasio air yang lebih tinggi dari biasanya dapat membantu menurunkan kadar gula dalam nasi putih. Dengan menambahkan air sebagai karbohidrat dapat larut dan hal ini dapat membantu menurunkan indeks glikemik nasi. Gunakan rasio air dan beras sekitar 1:3 atau 1:4, kemudian tiriskan airnya setelah nasi matang. Tambahkan minyak saat memasak nasi. Menambahkan sedikit minyak kelapa atau minyak zaitun saat memasak nasi dapat membantu menurunkan indeks glikemik nasi. Minyak ini dapat memperlambat pencernaan karbohidrat sehingga dapat menurunkan lonjakan gula darah setelah makan. Selain itu, tambahan minyak juga dapat membantu nasi lebih pulen dan lezat. Rendam beras sebelum memasak. Merendam beras selama 20 menit hingga 1 jam sebelum memasak dapat membantu menurunkan kadar gula dalam nasi putih. Rendaman ini dapat memecah sebagian pati di permukaan beras yang dapat membantu mengurangi indeks glikemik nasi. Selain itu, rendaman juga dapat membantu menghilangkan kandungan arsenik yang berpotensi berbahaya dalam beras. Gunakan nasi merah atau nasi hitam. Mengganti nasi putih dengan nasi merah atau nasi hitam dapat membantu menurunkan indeks glikemik nasi. Nasi merah dan nasi hitam mengandung serat, mineral, dan antioksidan yang lebih tinggi daripada nasi putih sehingga dapat membantu memperlambat penyerapan karbohidrat dan mengurangi lonjakan gula darah. Campur nasi dengan serat dan protein. Menambahkan makanan yang mengandung serat dan protein seperti sayuran, kacang-kacangan, dan telur ke dalam nasi putih dapat membantu menurunkan indeks glikemik nasi. Kedua nutrisi ini dapat membantu memperlambat pencernaan karbohidrat dan mengurangi lonjakan gula darah. Tambahkan rempah-rempah saat memasak. Rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan jahe dapat membantu menurunkan indeks glikemik nasi putih. Rempah-rempah ini mengandung senyawa yang dapat memperlambat penyerapan karbohidrat dan mengurangi lonjakan gula darah. Hindari mengonsumsi nasi yang terlalu matang. Mengonsumsi nasi yang terlalu matang dapat meningkatkan indeks glikemik nasi. Pada saat nasi menjadi lebih lunak, pati di dalamnya menjadi lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh, yang pada akhirnya dapat meningkatkan gula darah. Kurangi porsi nasi. Mengurangi porsi nasi putih dapat membantu mengurangi asupan karbohidrat dan gula secara keseluruhan. Hal ini membantu mengontrol lonjakan gula darah yang terjadi setelah makan. Itulah 8 cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kadar gula pada nasi putih. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan pola makan yang sehat dan berimbang, serta tetap melakukan aktivitas fisik secara teratur untuk menjaga kesehatan tubuh.